Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit mulai menghitam saat rombongan 5 pendaki tiba di base camp Gunung Salak. Rencana pendakian ini sudah mereka susun sejak 2 bulan lalu. Tujuannya sederhana, mencari suasana baru setelah rutinitas kota yang menyesakkan. Tapi bukan hanya udara segar yang mereka incar, mereka juga tertarik akan cerita-cerita mistis yang selama ini mengitari gunung tersebut. Gunung Salak bukan sekadar destinasi, tapi juga ujian nyali. Kelima pendaki itu adalah Reza, Galang, Adi, Livia, dan Tami. Mereka semua teman lama sejak SMA. Reza yang paling tua dan paling berpengalaman dalam hal pendakian, otomatis jadi pemimpin kelompok. Galang dan Adi lebih banyak bercanda, sedangkan Livia dan Tami lebih sering diam. Terutama sejak mulai mendengar cerita bahwa Gunung Salak dikenal sebagai kuburan besi, karena banyaknya kecelakaan pesawat di wilayahnya. Sore itu, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Suasana mendadak muram, seakan hutan menutup dirinya dari dunia luar. Tapi mereka tetap melangkah, berbekal semangat dan perbekalan yang cukup. Beberapa jam pertama berjalan lancar. Mereka bercanda, tertawa, bahkan sempat merekam beberapa video untuk dokumentasi. Namun, menjelang malam suasana berubah. Kabut semakin tebal. Udara terasa berat. Langkah kaki mereka seperti tak meninggalkan jejak. Tami yang berjalan paling belakang tiba-tiba berhenti. Ia merasa ada sesuatu yang menyentuh pundaknya. Saat menoleh tak ada siapapun. Hanya pohon-pohon tua dengan akar yang mencuat seperti tangan yang ingin mencengkeram. Ia menelan ludah, lalu mempercepat langkah tanpa mengatakan apa-apa. Di depan Reza mulai merasa aneh. Jalur yang mereka lewati seperti berulang. Batu besar dengan lumut tebal, pohon tumbang, dan percabangan jalan yang sama. Ia yakin mereka sudah memutar ke sana sebelumnya. Tapi saat ia bertanya pada Adi, yang lain justru tak merasa ada yang aneh. Reza akhirnya diam. Tak lama setelah itu terdengar bisikan, pelan, tapi jelas. Seperti suara perempuan memanggil nama, mereka satu persatu. Livia menghentikan langkahnya dan menatap sekitar. "Kalian dengar itu?" tanyanya pelan. Galang menoleh. "Dengar apa?" Livia tak menjawab. Ia hanya melirik ke arah pepohonan, matanya tampak gelisah. Langkah mereka melambat. Tak ada yang bicara. Suasana berubah menjadi senyap dan menegangkan. Hutan di sekeliling mereka seolah hidup dan mengamati. Malam itu, mereka memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda lebih awal, tapi tidak satu pun dari mereka bisa tidur nyenyak. Suara ranting patah, desiran angin yang tak wajar, dan bisikan samar terus terdengar dari arah yang sama. Arah yang tak pernah bisa dijangkau pandangan. Dan di saat semua terlelap, mata seseorang terbuka. Matanya kosong, tubuhnya bangkit perlahan, lalu melangkah keluar dari tenda, mengikuti suara yang tak terdengar oleh siapapun selain dirinya. Pagi menjelang, kabut belum sepenuhnya mengangkat dari permukaan tanah saat Reza bangun lebih dulu dari yang lain. Matanya langsung menyapu ke sekeliling. Tenda mereka masih utuh, api unggun semalam sudah padam, tapi satu hal yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat, salah satu sleeping bag kosong. "Tami?" panggilnya, mencoba tetap tenang. Tak ada jawaban. Livia dan Galang ikut bangun karena suara Reza. Ketika melihat sleeping bag yang kosong, ekspresi mereka langsung berubah tegang. Mereka berlari keluar tenda, memanggil-manggil nama Tami, suaranya menggema di antara pepohonan, namun hanya dibalas keheningan hutan. Beberapa menit kemudian, Adi muncul dari arah timur, wajahnya pucat. "Dia di sana," ucap Adi singkat, nafasnya ngos-ngosan, seperti baru saja lari cukup jauh. Mereka mengikuti Adi hingga tiba di sebuah pohon besar yang menjulang tinggi, batangnya penuh lumut, dan ada semacam ukiran aneh di permukaannya. Di bawah pohon itulah Tami duduk, membelakangi, mereka diam tak bergerak. Reza mendekat pelan. "Tam?" Saat disentuh, Tami menoleh dengan lambat. Matanya sembab, wajahnya bingung. Aku cuma ngikutin suara itu," bisiknya. "Apa maksudmu suara itu?" tanya Livia. Tami menggeleng.
Aku nggak tahu, kayak dipanggil buat datang ke sini. Suaranya lembut, kayak nyanyi. Mereka akhirnya membawa Tami kembali ke perkemahan. Reza, yang mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres, membuka kembali peta jalur pendakian. Tapi saat diperiksa, mereka baru sadar bahwa lokasi mereka sudah keluar dari jalur resmi. Entah sejak kapan mereka tersesat masuk ke jalur yang tidak seharusnya dilewati. Harusnya kita belok ke kanan semalam, tapi kita malah terus naik, ujar Reza, kesal pada dirinya sendiri. Galang yang mencoba mencairkan suasana membuka catatan yang sempat ia foto dari base camp. Ia membaca ulang larangan-larangan yang tertulis di sana. Dilarang mendirikan tenda di bawah pohon besar dengan ukiran, bacanya pelan, semua saling pandang. Itu pohon tadi, gumam Adi. Rasa tidak enak mulai menyelimuti mereka. Udara, yang tadinya hanya dingin kini terasa menekan. Suasana mulai berubah. Langit tampak lebih gelap dari biasanya meskipun masih pagi. Reza memutuskan untuk kembali ke jalur utama. Mereka berkemas dan segera melanjutkan pendakian dengan tujuan mencari pos berikutnya. Tapi sepanjang perjalanan, mereka merasa diawasi. Ranting patah sendiri, daun bergetar tanpa angin, dan suara seperti langkah kaki mengikuti dari belakang. Di tengah perjalanan mereka melewati bekas bangunan kecil yang tampak sudah lama ditinggalkan. Dindingnya penuh coretan dan simbol yang tak mereka kenal. Tiba-tiba Tami berhenti dan berbisik, "Aku pernah lihat tempat ini, dalam mimpi." Reza mulai merasa mereka masuk terlalu jauh. Livia yang berjalan di belakang tiba-tiba berhenti. Ia menatap hutan di samping jalur. "Kalian, lihat itu?" Yang lain menoleh. Tak ada apa-apa. Dia berdiri di antara pohon, perempuan, rambut panjang. Suara Livia bergetar. Namun saat mereka lihat ke arah yang ditunjuk, hanya ada kabut. Langkah mereka makin berat. Hutan terasa semakin asing, seperti menolak kehadiran mereka. Dan ketika senja turun, suara itu kembali datang. Bisikan yang sama, memanggil nama satu persatu. Kali ini lebih jelas, dan lebih dekat. Langkah kaki mereka semakin berat, bukan karena medan, tapi karena suasana yang mencekam tak kunjung hilang. Setiap suara kecil, ranting patah, dedaunan yang jatuh, bahkan hembusan angin, terasa seperti isyarat dari sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Reza berhenti sejenak dan menarik napas dalam. Ia menatap peta yang mulai lecek di tangannya. "Harusnya kalau kita terus jalan, kita bakal sampai di pos 2, katanya sambil menunjuk peta. Tapi dari tadi jalurnya nggak cocok." Galang mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi. "Mungkin petanya yang salah? Atau kabut bikin kita muter-muter?" Livia menyahut. "Bisa jadi kita udah keluar jalur sejak kemarin malam." Di tengah kebingungan itu, Adi menunjuk sesuatu di depan. "Lihat itu, ada jalan kecil ke kiri." Mereka pun memutuskan mengikuti jalan setapak yang tampak jarang dilewati. Rumputnya tinggi, dan ada semacam pagar kawat tua yang roboh di samping jalur. Reza mulai ragu, tapi yang lain terlihat terlalu lelah untuk memikirkan alternatif. Beberapa ratus meter ke dalam mereka menemukan bangunan tua dari kayu, mirip pos pantau tapi sudah lapuk dan ditinggalkan. Di depannya ada papan kayu yang tulisannya hampir pudar. "Dilarang masuk, area terbatas." Livia membaca pelan dan menoleh ke Reza. "Kita makin keluar jalur ya." Reza hanya mengangguk pelan. Ia merasa ada yang salah tapi belum tahu apa Tami tiba-tiba memegang lengan Reza. "Kalian nyium bau itu?" tanyanya. Bau menyengat seperti daging busuk bercampur tanah lembab, mulai tercium di sekitar bangunan. Mereka langsung menjauh, rasa mual naik ke tenggorokan. Tanpa banyak bicara, mereka putuskan untuk balik arah. Tapi saat kembali ke jalur sebelumnya, mereka tak menemukan jalan masuk yang tadi mereka lewati. Rumput dan semak menutup kembali seperti belum pernah dilalui. "Serius tadi di sini kan?" ujar Galang. Tak ada yang menjawab. Semua berdiri diam. Keringat dingin mengalir perlahan. Reza akhirnya memutuskan untuk berhenti sejenak, mendirikan tenda seadanya, dan menunggu pagi. Ia berharap dengan cahaya matahari,
Mereka bisa menemukan jalur yang benar. Malam kembali turun, dan suara langkah kaki kembali terdengar di luar tenda. Tapi saat Reza mengintip keluar, tak ada siapapun. Pagi datang tanpa kelegaan. Kabut masih menggantung tebal dan suhu semakin menusuk. Reza bangun lebih dulu berharap pemandangan siang bisa membantunya menemukan arah. Tapi saat membuka tenda ia terdiam. Jejak kaki mereka yang semalam menghilang. Tak ada bekas tenda, tak ada jejak sepatu, seolah mereka tidak pernah berada di sana. "Reza, kamu kenapa?" tanya Livia dari dalam tenda. "Jejak kita hilang semua," jawabnya pelan. Livia menyusul keluar, wajahnya menegang saat melihat sekeliling. "Kayak hutan ini nutupin semuanya," gumamnya. Galang dan Adi menyusul keluar. Mereka berjalan memutari area sekitar tempat mereka bermalam. Tak ada jalur tanah yang terbuka, tak ada bekas kayu bakar atau ranting patah, semua tampak rapat dan alami. "Aku rasa kita harus terus jalan, cari sinyal atau pos pantau," ucap Adi. Dengan bekal yang mulai menipis, mereka akhirnya kembali menyusuri arah yang menurut Reza masih logis. Tapi beberapa jam berjalan, mereka belum juga menemukan jalur pendakian resmi. Peta di tangan Reza terasa tak berguna. Tiba-tiba Tami berteriak dari belakang. "Sinyal! Aku dapat sinyal!" Semua berhenti dan mendekat. Tami mengangkat ponselnya tinggi-tinggi. Hanya satu batang, tapi cukup untuk mengirim pesan singkat. Dengan cepat, Reza mengetik pesan ke tim SAR Base Camp, menyertakan lokasi GPS. Tapi tak lama setelah pesan terkirim, sinyal langsung hilang. "Setidaknya, mereka tahu kita di sekitar sini," kata Reza, berusaha optimis. Namun optimisme itu hanya bertahan sebentar. Langit mendung berubah menjadi hujan ringan, tanah menjadi licin, dan jalur yang mereka lalui makin sulit dibedakan. Sekitar pukul 3 sore, mereka menemukan sesuatu yang membuat langkah mereka terhenti. Sebuah tas carrier tua tergeletak di bawah semak. Warnanya kusam, tertutup debu dan lumut. Saat diperiksa, isinya masih utuh, jaket, logistik, bahkan dompet dengan KTP di dalamnya. Namanya Bayu Raharja, lahir 1998. Alamat, Semarang. Galang membuka catatan kecil yang terselip di dalamnya. Tulisannya, tak rapi seperti ditulis terburu-buru. "Saya terpisah dari rombongan. Jalur kembali selalu berubah. Kalau ada yang menemukan ini, tolong kabarkan ke keluarga saya." Galang menatap Reza. "Ini bukan baru." Reza mengangguk. Mungkin dia juga tersesat di jalur ini. Hujan makin deras. Mereka memutuskan berlindung di bawah pohon besar sambil menunggu reda. Tapi yang mengganggu bukan hanya hujan, melainkan pertanyaan yang tak berani mereka ucapkan. Berapa banyak orang yang pernah hilang di tempat ini? Dan apakah mereka bisa keluar? Hujan reda menjelang malam. Pohon-pohon meneteskan sisa air ke tanah yang kini becek. Reza menatap catatan Bayu Raharja berkali-kali. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Kalimat jalur kembali selalu berubah. Livia mulai membuka dompet. Bayu mencoba mencari info lain. Dia pendaki, lihat ada kartu komunitas pecinta alam, tapi tahun keanggotaannya 2018. Lah, itu berarti tas ini udah di sini selama hampir 7 tahun. Gumam Tami dengan nada tak percaya. Mereka semua saling pandang. Tempat itu tidak terlihat seperti lokasi yang bisa menyembunyikan tas selama itu. Tidak ada tanda-tanda kerusakan parah, bahkan logistiknya masih cukup utuh. Galang yang dari tadi diam, akhirnya angkat suara. "Apa mungkin tempat ini nggak tercatat di peta? Maksudku, semacam jalur tua atau area terlarang yang nggak lagi dipakai?" Reza mengangguk pelan. "Mungkin, tapi yang bikin makin aneh, waktu aku coba cari nama Bayu Raharja di pencarian Google Maps tadi pas sempat dapat sinyal, hasilnya kosong. Nggak ada berita pendaki hilang, nggak ada laporan. Mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar tersesat." Malam itu saat semua tertidur di bawah terpal seadanya, Reza tak bisa memejamkan mata.
Ia menyalakan ponsel dan mencoba mencocokkan peta digital dengan lokasi mereka. Tapi yang muncul hanyalah warna hijau polos, tanpa jalur, tanpa penanda lokasi. Seolah GPS pun menolak mengakui keberadaan tempat itu. Tiba-tiba terdengar suara, langkah pelan di semak-semak. Reza menoleh cepat. "Galang, lo dengar sesuatu?" Galang mengangguk, duduk perlahan sambil mengambil senter. Cahaya diarahkan ke semak, tidak ada apa-apa. Livia ikut terbangun. Sama seperti malam sebelumnya, langkah kaki. Tapi nggak pernah kelihatan siapapun. Mereka memutuskan berjaga bergantian malam itu, tapi hingga fajar, tak ada yang muncul. Hanya suara langkah pelan yang terdengar lebih dari satu kali. Pagi harinya, saat semua mulai bersiap untuk lanjut, Adi memeriksa ulang tas Bayu. "Aneh, isi tas ini berubah," katanya. "Apa maksudmu?" tanya Reza. "Semalam aku cek, roti energinya tinggal 1. Sekarang ada 2, dan airnya penuh lagi." Semua diam, tidak ada yang bisa memberi penjelasan logis. Reza berdiri pelan dan menatap hutan di sekelilingnya. "Mungkin kita bukan cuma tersesat, tapi ada sesuatu di sini yang memang nggak mau kita keluar." Mereka kembali berjalan, langkah-langkah makin pelan, bukan karena lelah, tapi karena perasaan dicekam sesuatu yang tidak mereka pahami. Jalur yang mereka lewati sekarang tampak seperti jalur baru. Padahal arah yang dituju masih sama, menurun ke arah timur berharap bisa keluar dari hutan. Namun pemandangan justru makin aneh. Pohon-pohon mulai terlihat berbeda. Batangnya lebih besar, kulitnya menghitam, dan banyak yang seperti terbakar sebagian. Tidak ada suara burung, tidak ada serangga. Hutan itu seperti membungkam dirinya sendiri. Galang menunjuk ke depan. "Itu, ada bangunan lagi." Sebuah pondok, kayu kecil tampak di kejauhan, nyaris tersembunyi oleh semak. Bentuknya sederhana, tapi yang membuat mereka terpaku adalah asap yang mengepul dari atapnya. "Berarti, ada orang?" tanya Tami pelan. Reza mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka hati-hati. Langkah demi langkah mereka dekati pondok itu. Tapi saat sampai di depan tak ada suara, tak ada tanda-tanda kehidupan. Reza mengetuk pintu pelan. "Permisi, ada orang?" Hening. Ia membuka pintu perlahan. Di dalam, hanya ada perabot kayu tua, meja, bangku, dan lemari kayu. Di atas meja ada sebuah buku catatan tebal berdebu. Reza membukanya. Isinya mencatat nama-nama. Ratusan nama, tertulis rapi tangan. Nama, tahun, dan satu kolom terakhir yang semuanya diisi dengan kata yang sama. Tidak kembali. Reza membaca beberapa nama, semuanya tidak terdengar asing. Tapi saat dicari di ponsel, tidak ada satu pun yang muncul. Livia menyusul masuk dan menatap buku itu. "Ini daftar orang yang pernah masuk ke sini?" Adi membuka lemari kayu. Di dalamnya tergantung beberapa jaket pendaki dan satu rak sepatu yang sudah tua. Semua tampak bekas, seperti milik orang-orang yang tak pernah kembali. "Ada berapa nama di sana?" tanya Galang. Reza menjawab pelan, "Banyak, dari tahun 1980-an. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar pondok, seperti ranting yang dipatahkan, diikuti langkah cepat yang mengitari bangunan. Semua langsung diam. Galang mengecek lewat jendela kecil. Nggak ada siapa-siapa, tapi jelas banget tadi ada yang jalan. Reza menutup buku catatan itu, wajahnya tegang. "Kita nggak bisa lama di sini. Tempat ini bukan tempat orang ngaso, ini tempat terakhir orang yang tersesat." Livia menatap Reza. "Terus kita?" Reza menjawab cepat, "Kita belum masuk daftar, dan jangan sampai." Mereka meninggalkan pondok kayu tanpa banyak bicara. Rasa takut makin nyata, bukan karena hantu atau sosok gaib, tapi karena sesuatu yang jauh lebih membingungkan. Kenyataan yang tidak masuk akal, namun tetap terasa nyata. Langkah mereka berat.
Reza terus memimpin di depan mengikuti arah kompas dan matahari meski semua tampak sia-sia. Tak peduli sejauh apa mereka berjalan, pemandangan seakan berulang. Tanah becek, pohon menghitam, udara yang lembab dan sunyi. Sampai akhirnya Adi terjatuh. "Aduh, kaki gue!" rintihnya. Mereka segera menghampiri. Kaki kanan Adi terperosok ke dalam tanah berlumpur, dan saat ditarik keluar, pergelangan kakinya tampak membengkak. Kayaknya terkilir, ujar Galang mencoba membantu. Mereka membuat tandu sederhana dari ranting dan jaket, lalu bergantian mengangkat Adi, tapi perjalanan jadi jauh lebih lambat. Siang itu, panas mulai menusuk. Aneh, karena sejak mereka masuk hutan ini, kabut dan udara dingin hampir tak pernah hilang. Tapi sekarang, matahari muncul dengan terik menyilaukan. Keringat mengucur, dan suara hembusan angin seakan menghilang. "Kita butuh tempat istirahat," ujar Livia sambil terengah. Mereka berhenti di bawah pohon besar. Saat sedang istirahat, Reza mengambil kembali buku catatan dari tasnya. Buku yang mereka ambil diam-diam dari pondok kayu. Ia mencoba membaca lebih dalam. Halaman terakhir kini bertambah satu nama. Bukan tulisan tangan, tapi tercetak rapi. Adi, Nugraha 2025, cedera tidak kembali. Reza membeku, ia menunjukkan halaman itu ke Galang. "Lihat ini. Tadi belum ada kan?" Galang menggeleng. "Sumpah belum." Reza menatap Adi yang sedang tertidur dengan napas berat. "Jangan bilang kita diawasi." Livia gemetar. "Kalau namanya bisa muncul sendiri, berarti ada yang tahu kita di sini." Hari mulai, sore. Mereka harus terus jalan, tapi Adi makin lemah. Setiap 5 langkah mereka harus berhenti. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan, dentingan logam, seperti suara lonceng kecil. Reza berhenti. "Kalian dengar nggak?" Semua menajamkan. Pendengaran ding, ding, ding. Suara itu pelan tapi jelas, seirama dan mendekat. Mereka menoleh ke segala arah, tak ada siapapun. Tapi suara itu makin dekat. Tiba-tiba Adi terbangun, matanya membelalak. "Jangan ke sana," katanya pelan. "Jangan ikutin suara itu." Reza mencoba bertanya, tapi Adi hanya memejamkan mata lagi. Berkeringat dingin. Saat matahari benar-benar tenggelam, mereka sadar satu hal. Hutan ini tidak sekadar menyesatkan, tapi juga memilih siapa yang bisa keluar, dan siapa yang tidak. Malam turun cepat, mereka tak sempat membangun tenda. Hanya beralaskan daun dan plastik seadanya, mereka berempat duduk melingkar. Adi tergeletak di tengah, masih demam tinggi. Nafasnya berat, sesekali mengigau. "Kalau besok dia belum sadar juga, kita harus cari pertolongan," ucap Reza lirih. "Tapi kemana? Kita sendiri nggak tahu ini di mana," balas Galang. Livia hanya diam, matanya menatap kosong ke arah gelap, pepohonan. Suara langkah-langkah aneh dari semalam kembali terdengar, pelan, teratur, tapi tidak pernah mendekat. Selalu mengelilingi. Tiba-tiba Adi bangun setengah duduk. Matanya masih sayu, tapi suaranya jelas. "Jangan balik badan." Mereka saling pandang. "Maksud lo apa?" tanya Reza. Adi menatap ke arah kegelapan. Waktu suara itu muncul, jangan ada yang menoleh ke belakang. Livia menelan ludah. "Suara apa?" Belum sempat dijawab, suara itu datang lagi. Ding, ding, ding. Lonceng. Pelan. Irama sama seperti kemarin. Tapi kini terasa lebih dekat. Galang berdiri. "Gue lihat ke sana bentar." Adi langsung berteriak, "Jangan balik badan." Seketika Galang membeku. Suara lonceng itu berhenti. Lalu muncul suara lain. Langkah, tapi tidak biasa. Seperti sesuatu yang berat diseret. Perlahan, mengitari. Mereka. Suara itu terus memutari, seakan mencari celah, tapi tidak pernah tampak. Reza menutup matanya. "Tahan aja. Jangan lihat. Jangan noleh." Beberapa menit berlalu. Keringat dingin membasahi punggung. Tapi suara itu tak kunjung pergi. Hingga akhirnya, srt, Livia tanpa sadar memutar kepala. "Liv!" Reza berteriak tapi terlambat. Livia langsung jatuh terduduk. Matanya terbuka tapi kosong.
Mulutnya terbuka lebar, seperti ingin berteriak, tapi tak ada suara yang keluar. Livia. Galang mengguncangnya, tapi tak ada respon. Ia hanya terdiam, seperti patung. Suara lonceng hilang, suara langkah lenyap. Mereka menatap satu sama lain, panik. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal kini jelas, hutan ini menuntut sesuatu. Mungkin tumbal, mungkin hanya permainan waktu. Dan mereka tak tahu siapa yang akan jadi korban berikutnya. Matahari belum terbit, langit hanya tampak kelabu. Kabut pekat menggantung rendah, membuat jarak pandang tak sampai 10 meter. Livia masih duduk diam, menatap kosong. Reza dan Galang mencoba membangunkannya berkali-kali, tapi percuma. Matanya terbuka, tubuhnya hangat, tapi jiwanya seperti tak ada di sana. Dia masih bernapas tapi nggak sadar, gumam Reza. Suaranya parau karena kelelahan dan takut. Adi pun belum membaik, demamnya semakin tinggi, dan tubuhnya mulai menggigil hebat. Reza menggenggam ponsel berharap ada sinyal, tapi tetap nihil. Galang berdiri, memandangi sekeliling. Gue nggak mau mati di sini, Za, kita harus keluar. Reza mengangguk. Tapi kita nggak bisa ninggalin mereka. Galang diam sejenak. Lalu berkata lirih, gue dengar sesuatu semalam, waktu suara itu berhenti. Ada suara lain, Za, kayak bisikan. Reza menatapnya tajam. Lo nggak cerita tadi malam? Gue takut, tapi sekarang, gue yakin itu bukan halusinasi. Galang menelan ludah. Suara itu bilang, bawa satu, sisanya bebas. Reza terdiam. Gue pikir, itu maksudnya tumbal, Za. Kayak, kita harus ninggalin satu orang baru bisa keluar. Reza berdiri cepat. Jangan gila, Lang. Tapi lihat kondisi kita. Kita udah muter-muter berhari-hari. Hutan ini mainin kita. Mungkin emang ada aturannya. Reza menarik napas panjang. Gue nggak percaya. Kita cari jalan tanpa ninggalin siapapun. Namun langkah mereka berikutnya membuktikan satu hal. Galang mungkin benar. Setelah berjalan beberapa ratus meter sambil menggotong Adi, mereka menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Sebuah papan jalur pendakian yang familiar. Tanda, resmi, lengkap dengan peta rute. Reza hampir tak percaya. Ini, jalur awal kita. Tapi saat ia menoleh ke belakang, ia melihat Livia masih di tempat sebelumnya, terduduk, tak bergerak. Seolah, jalan keluar hanya muncul saat mereka meninggalkannya. Galang memandang Reza dengan tatapan campur aduk. Lo lihat sendiri kan? Reza tak menjawab. Mereka saling pandang, suasana sunyi. Keputusan harus dibuat. Akhirnya, Reza memanggul Adi, dan mulai berjalan ke arah papan jalur. Galang mengikuti di belakang, tapi sebelum melangkah jauh, Reza menoleh lagi. Sekilas, ia melihat Livia berdiri. Tersenyum, tapi matanya tetap kosong. Maaf, bisik Reza pelan. Dan mereka pun keluar dari hutan. Namun, di luar, saat mereka tiba di pos pendakian dan disambut petugas, ada satu hal yang membuat Reza kembali membeku. Saat dicek di buku tamu, nama, mereka berdua tercatat. Tapi hanya 2 nama, Reza dan Galang dan Livia dan Adi, tak pernah ada dalam daftar. Sudah seminggu sejak Reza dan Galang turun dari Gunung Salak. Media lokal hanya menyoroti 2 pendaki yang selamat setelah tersesat 3 hari. Tak ada laporan tentang 2 orang hilang lainnya. Polisi memang sempat mengadakan pencarian, tapi hasilnya nihil. Petugas SAR hanya berkata, nama mereka tidak tercatat dalam log pendakian. Reza tahu itu tak masuk akal. Mereka datang berempat. Ia melihat sendiri Adi dan Livia, tapi dunia seolah menolak keberadaan keduanya. Galang memilih diam. Setelah kejadian itu ia pulang ke rumah dan tak pernah mengangkat telepon dari Reza lagi. Reza sendiri belum berani kembali ke kampus. Ia lebih banyak diam di kamar kos memandangi buku catatan pendakian yang masih ada di tasnya. Anehnya, hanya 2 halaman yang terisi, miliknya dan Galang. Tulisan Livia dan Adi.
seakan tak pernah ada. Tiap malam ia bermimpi. Mimpi yang sama. Livia berdiri di tengah kabut, menatapnya dari jauh, tanpa berkata apa-apa. Matanya kosong, tapi bibirnya bergerak. Semalam, ia mencoba menebak gerakan bibir itu. Dan pagi ini, ia sadar. Kenapa kalian ninggalin aku? Tangan Reza gemetar. Ia menyalakan ponselnya, membuka galeri. Foto terakhir mereka sebelum mendaki. Tapi, hanya ada 2 orang di dalam foto. Ia dan Galang. Latar belakang sama. Lokasi sama. Tapi Livia dan Adi tidak tampak. Ia mulai menangis. Tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tapi satu hal pasti. Mereka tak hanya tersesat di hutan. Mereka juga tersesat di antara batas nyata dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Beberapa hari kemudian, Reza memberanikan diri kembali ke pos pendakian. Ia bertemu salah satu petugas tua di sana yang sempat menyambut mereka saat turun. Reza bertanya, "Pak, apa sebelumnya pernah ada pendaki yang hilang, tapi nggak tercatat?" Petugas itu menatapnya lama. Lalu berkata pelan, "Banyak, Nak. Kadang mereka datang, tapi bukan semua bisa pulang." Kenapa bisa begitu? Petugas itu menghela napas. Gunung itu kadang memilih siapa yang boleh dikenal dunia. Sisanya hanya jadi cerita. Reza pulang dengan pikiran kosong. Ia tahu, apapun penjelasannya, ia harus hidup dengan rasa bersalah itu. Karena kadang, untuk bisa kembali, seseorang memang harus kehilangan tamat.